Syukur adalah sebuah kata yang sederhana, namun maknanya sangat dalam. Ia adalah perasaan terima kasih di dalam hati atas segala nikmat yang Allah berikan. Coba kita renungkan sejenak. Setiap pagi kita masih bisa membuka mata, menghirup udara segar, dan melihat indahnya dunia. Itu semua adalah nikmat yang luar biasa. Terkadang, kita begitu sibuk dengan keinginan-keinginan kita, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Padahal, dengan bersyukur, hati kita akan menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan lebih bahagia. Syukur bukanlah sekadar mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga merasakannya hingga ke lubuk jiwa yang paling dalam. Mengapa bersyukur itu penting? Karena syukur adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan lainnya. Ketika kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmatnya kepada kita. Ini bukan hanya soal materi, tetapi juga ketenangan batin dan kebahagiaan. Bayangkan sebuah gelas yang terisi setengah air. Orang yang tidak bersyukur akan mengeluh karena gelasnya setengah kosong. Sebaliknya, orang yang bersyukur akan merasa senang karena gelasnya masih terisi setengah penuh. Pandangan hidup seperti inilah yang akan membuat perjalanan kita lebih ringan dan penuh makna. Kita belajar untuk fokus pada hal-hal baik yang kita terima, bukan pada kekurangan yang kita rasakan. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar, ada banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Kita punya orang tua yang menyayangi kita, teman-teman yang menemani kita belajar dan bermain, serta guru-guru yang sabar membimbing kita. Kita juga diberi kesehatan untuk bisa bersekolah dan menuntut ilmu. Semua itu adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Syukur mengajarkan kita untuk tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Setiap orang memiliki jalan dan rezekinya masing-masing. Tugas kita adalah menjalani bagian kita dengan sebaik-baiknya, dan berterima kasih atas semua yang telah dianugerahkan kepada kita. Jadi, marilah kita mulai membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Awali hari dengan rasa terima kasih. Saat menghadapi kesulitan, ingatlah nikmat-nikmat lain yang masih kita miliki. Sikap syukur akan mengubah cara kita memandang dunia. Ia akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih positif, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Seperti tanah subur yang disirami air, hati yang dipenuhi rasa syukur akan menumbuhkan pohon-pohon kebaikan, yang buahnya tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Syukur adalah awal dari semua keindahan dalam hidup. Salah satu bentuk syukur yang diajarkan dalam Islam adalah akikah. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar atau bahkan dibuatkan acara akikah oleh orang tua saat kita masih bayi. Akikah adalah penyembelihan hewan, biasanya kambing, sebagai wujud rasa terima kasih kepada Allah atas anugerah kelahiran seorang anak. Ini adalah cara orang tua kita mengatakan, "Ya Allah, terima kasih telah menitipkan amanah yang indah ini kepada kami." Melalui akikah, orang tua kita memohon doa agar kita tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan saleh atau salihah. Ini adalah perayaan cinta dan harapan. Pelaksanaan akikah biasanya dilakukan pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 setelah kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki, disunahkan menyembelih 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ini bukan untuk membeda-bedakan, melainkan sebagai simbol tanggung jawab yang lebih besar, yang akan diemban anak laki-laki kelak. Daging dari hewan akikah tersebut kemudian dimasak dan dibagikan kepada tetangga, kerabat, dan terutama kepada mereka yang membutuhkan. Dengan begitu, kebahagiaan atas kelahiran seorang anak bisa dirasakan bersama oleh banyak orang. Lebih dari sekadar tradisi, akikah memiliki makna yang sangat mendalam. Ia mengajarkan kita sejak dini tentang pentingnya berbagi. Kebahagiaan yang kita rasakan menjadi lebih bermakna ketika kita bisa membaginya dengan orang lain. Akikah juga menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap kehidupan adalah anugerah yang berharga. Orang tua kita telah menunjukkan rasa syukur mereka saat kita lahir ke dunia. Sekarang, giliran kita untuk melanjutkan semangat syukur itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita bersyukur dengan cara menjadi anak yang berbakti dan selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Meskipun kita mungkin tidak mengingat acara akikah kita sendiri, kita bisa belajar dari maknanya. Setiap kali kita melihat ada bayi yang baru lahir, kita bisa ikut mendoakan kebaikan untuknya. Kita bisa memahami betapa besar cinta dan harapan orang tua kepada anaknya. Akikah adalah pelajaran pertama tentang syukur dan kepedulian sosial.
Ia menunjukkan bahwa dalam Islam, kebahagiaan pribadi selalu terhubung dengan kebahagiaan bersama. Sungguh indah ajaran ini, yang mengikat tali kasih antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Selain akikah, ada satu lagi ibadah agung yang mengajarkan kita tentang syukur dan kepedulian, yaitu kurban. Setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ibadah ini berawal dari sebuah kisah yang luar biasa, yaitu kisah ketaatan Nabi Ibrahim AS dan putranya, Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim, yang sangat mencintai putranya, mendapat perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail. Ini adalah ujian keimanan yang sangat berat. Sebuah perintah yang tampaknya mustahil untuk dilakukan oleh seorang ayah. Namun, karena ketaatan dan keimanan mereka yang luar biasa kepada Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ikhlas menerima perintah tersebut. Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada putranya, dan Ismail dengan tegar menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Saat Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, dengan kebesarannya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Kisah ini bukan tentang pertumpahan darah, melainkan tentang puncak pengorbanan, keikhlasan dan kepasrahan kepada Sang Pencipta. Dari kisah inilah ibadah kurban disyariatkan. Setiap tahun, kita mengenang kembali keteladanan agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita belajar bahwa cinta kita kepada Allah harus melebihi cinta kita kepada apapun di dunia ini, bahkan kepada sesuatu yang paling kita sayangi. Kurban artinya mendekatkan diri. Dengan berkurban, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki untuk membeli hewan kurban. Ini adalah wujud syukur kita atas segala rezeki dan karunia yang telah Allah berikan sepanjang tahun. Makna kurban tidak berhenti pada pengorbanan semata, tetapi juga meluas pada kepedulian sosial. Daging hewan kurban yang disembelih kemudian dibagikan, terutama kepada fakir miskin, dan mereka yang jarang sekali bisa menikmati hidangan daging. Disinilah letak keindahan kurban. Kebahagiaan Idul Adha menjadi milik semua orang, tanpa memandang status sosial. Orang yang mampu berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kekurangan. Ibadah ini mengikis sifat kikir dan egois dalam diri kita, serta menumbuhkan rasa empati dan solidaritas terhadap sesama. Kurban adalah simbol nyata dari cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Setelah memahami makna syukur melalui akikah dan kurban, pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai pelajar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu kita tidak perlu menunggu Idul Adha untuk peduli, atau menunggu punya anak untuk bersyukur. Sikap syukur dan peduli bisa kita wujudkan dalam tindakan-tindakan sederhana setiap hari. Misalnya, ketika ibu menyiapkan sarapan untuk kita, ucapkanlah terima kasih dengan tulus. Saat guru selesai mengajar, hargai ilmu yang telah beliau berikan. Itu adalah bentuk syukur yang nyata dan mudah dilakukan. Di lingkungan sekolah, sikap peduli bisa kita tunjukkan dengan banyak cara. Ketika melihat teman yang sedang kesulitan memahami pelajaran, jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Jika ada teman yang tidak membawa bekal, kita bisa berbagi sedikit dari bekal yang kita punya. Tindakan kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar bagi orang yang menerimanya. Kepedulian tidak harus selalu dalam bentuk materi yang besar. Senyuman yang tulus, sapaan yang ramah, atau sekadar menjadi pendengar yang baik bagi teman yang sedang sedih, itu semua adalah wujud kepedulian. Bersyukur juga bisa kita latih dengan cara membuat jurnal syukur. Setiap malam sebelum tidur, coba tuliskan 3-5 hal baik yang terjadi pada hari itu, yang membuatmu berterima kasih. Mungkin karena mendapat nilai bagus, atau karena bisa tertawa bersama teman, atau bahkan sesederhana, karena cuaca hari ini cerah. Kebiasaan ini akan melatih otak kita untuk fokus pada hal-hal positif. Perlahan-lahan, kita akan menjadi pribadi yang lebih optimis dan tidak mudah mengeluh saat menghadapi tantangan atau kegagalan dalam belajar. Pada akhirnya, syukur dan peduli adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hati yang bersyukur akan melahirkan keinginan untuk peduli dan berbagi. Sebaliknya, dengan peduli terhadap sesama, kita akan semakin menyadari betapa banyak nikmat yang harus kita syukuri. Mari kita jadikan syukur sebagai napas kita, dan kepedulian sebagai langkah kita. Mulailah dari hal-hal kecil. Mulailah dari diri sendiri.
Dan mulailah dari sekarang. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pelajar yang cerdas secara akademis, tetapi juga menjadi manusia yang mulia hatinya, yang kehadirannya membawa manfaat dan kebahagiaan bagi sekitarnya.